Sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Oke, itu tadi sekilas tentang profil Maju ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah insight teman-teman tentang Maju. Dan sebelum saya ngenalin pemateri kita sore hari ini, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang sore hari ini ikut dengan kelas Maju, bisa di-share keseruan sore hari ini di Instagram Story. Nanti boleh di-tag @serudimajo dan maju.indonesia. Nanti teman-teman yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik yang dipilih oleh admin kita ya. Jadi selain dapat ilmu, teman-teman juga berpotensi untuk mendapatkan hadiah. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa nyapa dulu nih sahabat saya, Mas Agung. Oke, halo Mas Sehat Mas Adit. Agung ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Agung ini nanti akan memaparkan materi tentang barcode dan inventory ya Mas ya? Ya, betul banget Mas. Iya, jadi karena zaman udah berubah, kita juga harus itu ya, mulai beralih ke digital juga ya Mas Agung ya? Betul sekali. Karena impact-nya pasti positifnya akan banyak ya Mas Didi ya. Oke, jadi biar kita nggak ketinggalan juga sama kompetitor ya Mas ya? Betul sekali.
Oke, untuk lebih detailnya seperti apa akan dijelaskan sesaat lagi oleh Mas Agung. Jadi teman-teman, sesaat lagi Mas Agung akan memaparkan materinya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom chat. Nanti setelah Mas Agung memaparkan materi, kita akan bacakan dan akan ada sesi Q&A bersama-sama. Oke, Mas Agung, silakan boleh perkenalan diri dulu sambil kita siapkan untuk materinya. Siap, baik Mas Adit. Terima kasih banyak. Selamat sore mungkin ya di bagian waktu Indonesia bagian Barat sudah menjelang sore hari gitu ya. Senang banget bisa ketemu dengan rekan-rekan Majowira ya kita sebutnya ya. Jadi para pelaku bisnis, para pelaku UMKM, kita menyebutnya adalah Majowira. Dengan visi misi kita mendigitalisasi para UMKM gitu ya. Harapannya akan jauh lebih efisien, pertumbuhan bisnisnya jauh lebih cepat lagi gitu sehingga mendapatkan hal yang positif juga ya bagi sekeliling kita semuanya tentunya. Nah, salam kenal rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Agung Suryo Dwi Putro, biasa dipanggil Agung. Saya sebagai sales trainer di perusahaan Majo ini sangat bangga ketemu dengan owner-owner tentunya ya. Di sini para pemilik bisnis tentunya banyak pasti nanti akan kita sampaikan terutama sesuai dengan judul yaitu inventory dan juga barcode ya. Yang di mana pasti banyak banget keunggulan-keunggulannya. Nah, langsung aja nih, rekan-rekan, saya akan membawakan materi pada sore hari ini ya. Mungkin di sini sebelum kita mulai, mungkin rekan-rekan boleh tulis di kolom komentar dong. Saya mau tahu nih segmentasi bisnisnya apa aja sih. Mungkin menjalani bisnis segmentasi F&B gitu ya. Silakan di komen. Saya jalanin bisnis F&B mas gitu ya. Atau bisnisnya retail gitu ya. Silakan di komen. Saya bisnisnya retail ataupun bisnis jasa gitu ya. Pasti di sini banyak banget nih bisnisnya beragam nih. Boleh, yuk langsung ketik aja di kolom komentar biar saya tahu. Berapa banyak sih yang F&B, berapa banyak sih yang retail, berapa banyak sih yang bergerak di bidang jasa ya. Nah, langsung kita mulai nih. Semua bisnis pasti ya arahnya di mana dia memiliki sebuah inventory gitu ya. Pastinya banyak produk yang akan dijual gitu ya sehingga pentingnya dalam mencatat stok yang ada di inventory itu sendiri gitu ya. Selain bertujuan untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia, pencatatan stok juga penting untuk menilai selisih, kelebihan atau kekurangan dari persediaan barang yang kita miliki tentunya. Gitu ya, sehingga kita dapat tahu kapan waktu yang tepat dalam merestock ulang, kapan waktu yang sehat dalam menjual dengan cepat gitu ya, karena kita highlight lagi ya bahwasannya di Majo bukan hanya fitur inventory gitu ya, banyak lagi fitur-fitur yang berkesinambungan untuk mempermudah kita dalam menjalankan bisnis. Lanjut, Mas. Nah, di sini kita dapat memperlihatkan kepada rekan-rekan Majowira gitu ya, apa sih pentingnya manfaat dari pencatatan stok itu sendiri? Yang pertama adalah mencocokkan jumlah barang ya, memastikan jumlah real di gudang sama dengan jumlah yang ada di pembukuan. Nah ini ya tak luput jarang pastinya para pelaku UMKM apalagi khususnya retail ya. Nah ini bicara retail gitu ya. Retail ini pasti barang yang dijual itu cukup banyak dibandingkan segmentasi jasa lain. Segmentasi usaha lain gitu ya, F&B dan juga jasa. Pasti dia beragam banget. Nah sehingga penting banget dalam mencocokologi gitu ya antara stok yang ada di real dengan stok yang ada baik itu di catatan manual ataupun di sistem gitu ya. Pada saat ini kita mungkin sudah menggunakan sistem. Nah itu harus balance gitu. Yang kedua poinnya adalah meminimalisir penyimpangan gitu ya. Pencatatan berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan stok. Nah ini gitu ya. Bahaya gitu ya. Jangan sampai produk A ternyata gitu ya itu adalah ada penyimpangan gitu ya dari kesalahan penginputan yang seharusnya ada di realnya 100 tapi di sistemnya ada di 200 gitu ya. Jangan sampai seperti itu karena akan merusak dari perputaran permodalan kita juga sebagai pelaku bisnis gitu ya. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan. Jika ada barang yang rusak atau hilang, maka pemilik bisnis bisa mempercepat proses pengambilan keputusan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menggunakan digitalisasi ini Bapak Ibu gitu ya. Di mana pastinya yang namanya
adanya teknologi di dalam kehidupan kita itu adalah mempermudah bukan mempersulit gitu ya. Nah, yang setuju dengan hal tersebut boleh dikasih emoticon. Jadi penting banget gitu ya bahwasannya kalau di dalam menjalankan bisnis kita harus gerak cepat dalam mengambil keputusan dan juga jangan sampai salah langkah gitu ya. Jangan terburu-buru juga, itu butuh analisa data juga penunjang lainnya. Dan yang terakhir adalah menganalisis perkembangan usaha kita. Catatan stok bisa digunakan sebagai cara untuk melihat seberapa jauh nih perkembangan bisnis kita yang sedang kita kelola gitu ya. Tentunya setiap produk yang kita jual baik itu F&B, retail dan jasa, kita akan tahu oh yang mana sih yang banyak banget condong laku, yang mana sih yang condong sulit untuk laku, sehingga kita bisa mengimprovisasi, mungkin bisa jadi dengan cara promosi gitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah bentuk manfaat dari pencatatan stok itu sendiri. Berikutnya Mas, silakan. Lanjut ke topik berikutnya, di sini adalah stok secara manual, gitu ya. Pasti kalau kita masih bermindset gitu ya, stok saya masih sedikit Mas, bisnis saya masih kecil. Nah itu adalah saat mulainya, gitu ya. Titik di mana kita tahu memanajemen yang baik stok itu seperti apa, gitu ya. Karena kalau dengan manual itu pasti yang pertama, gitu ya, selisih stok itu pasti akan ada. Yang kedua, pencatatan stok yang tidak akan rapi. Dan yang ketiga tentunya akan berakibat terhadap yang namanya kesulitan dalam mencari hasil positif dalam bisnis kita. Nah, itu tadi yang aku sebutkan ada beberapa. Nah, tapi di sini secara efisiennya gitu ya, itu akan mengurangi efisien dalam jalanin bisnis, Bapak Ibu, gitu ya. Di mana bisnis itu kita tidak akan tahu gitu ya kapan untung, kapan rugi. Yang kedua, sulit membuat perkiraan gitu ya. Sulit membuat perkiraan ini yang akan menyulitkan kita dalam menjalankan next step-nya seperti apa dalam bisnis. Dan yang ketiga, tidak ada sistem terintegrasi. Nah ini yang akan gawat gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara yang namanya jualan itu kan ketika barang itu keluar ya tetap harus terinput, harus terintegrasi gitu ya. Keluarnya berapa, terjualnya berapa, dan yang masih ada berapa sisanya. Gitu ya. Yang keempat, kemungkinan terjadinya overselling gitu ya. Bisa jadi pemilik bisnis menawarkan barang yang stoknya tidak ada atau overselling gitu ya. Stoknya udah nggak ada tapi tetap dijual. Nah itu akhirnya apa? Dicaci maki ya sama customers gitu ya, dan akhirnya akan merusak bisnis kita gitu ya. Dan yang terakhir, tak kalah penting adalah menyimpan dokumen itu tidak rapi. Nah ini ya, bicara kalau kita masih manual, pastinya kita masih pakai kertas gitu ya, sehingga condong kertas itu bisa hilang, kertas itu bisa rusak gitu atau termakan usia. Tapi kalau dengan adanya sistem itu akan selalu tersimpan dengan rapih gitu. Lanjut Mas. Nah, pencatatan stok secara digital. Nah, ini ya, ini yang sangat menjadi highlight sekali Bapak Ibu gitu ya. Kini dengan adanya perkembangan pesat dalam ilmu teknologi, pengaturan stok bisa dilakukan secara digital. Nah, pencatatan data menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan jauh lebih rapi pasti. Gitu ya. Kita tahu lah ya Bapak Ibu gitu ya, atau Majowira, pastinya kayak kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering upgrade gitu ya. Entah upgrade dari teknologi informasi berupa handphone atau gadget kita, atau upgrade dari kendaraan kita, itu akan lebih mengefisiensikan kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, begitupun juga dalam jalanin bisnis gitu ya. Bagaimana hal yang terpenting adalah mendigitalisasikan ini supaya hasilnya akan lebih positif dalam pertumbuhan bisnis kita. Lanjut, Mas. Nah, apa aja sih manfaat dari digitalisasi itu sendiri atau berubah menjadi digital yang tadinya manual atau mungkin yang tadinya kita masih pakai menggunakan Excel atau spreadsheet gitu ya. Ini akan jauh lebih efisien. Yang pertama, membantu dalam meningkatkan produktivitas gitu ya. Karyawan bekerja lebih efisien sehingga produktivitas akan meningkat gitu ya. Tentunya pada saat berjualan produk itu sendiri gitu ya, nggak repot-repot lagi nih cari-cari barangnya, udah tinggal scan, barang terjual akan terinput di sistem, sistem akan mengurangi dari stok yang ada. Yang kedua, meminimalisir biaya dan memaksimalkan keuntungan pastinya. Tidak perlu lagi mempekerjakan banyak karyawan di dalamnya, sehingga jumlah keuntungan yang bisa didapat akan jauh lebih maksimal. Atau bisa jadi bukan mengurangi dari karyawan itu sendiri, tapi karyawan itu bisa kita pekerjakan untuk
ya, menjalankan job desk lain bisa jadi gitu ya, sehingga akan jauh lebih mempercepat efisiensi kita. Ya anggaplah ya, mungkin kalau kita bicara contohnya adalah mungkin pada tahun 2000-an gitu ya, di mana sinyal itu untuk internet itu masih pelan gitu ya, tapi sekarang demi pertumbuhan terus-menerus gitu ya, kita bisa melihat sekarang aja udah mulai ya, maraknya 4G sudah mulai masuk di Indonesia dan internet itu akan jauh lebih cepat. Nah, berikutnya adalah integrasi proses bisnis gitu ya. Data stok bisa terintegrasi dengan pembuatan invoice digital, pencatatan penjualan dan proses bisnis lainnya. Jadi integrasi proses bisnis ini bukan hanya sekedar inventory Bapak Ibu atau Majowira gitu ya. Di mana kita bisa melihat gitu ya, banyak banget fitur yang akan ditawarkan oleh Majo yang satu sama lain itu berkesinambungan atau saling berhubungan, sehingga akan jauh lebih efisien dalam kita memprediksi bisnis kita dan bisa menstrategikan dengan efisien tentunya di masa mendatang. Berikutnya, mengendalikan stok lebih baik Bapak Ibu. Nah ini ya, condong gitu ya, apalagi kalau kita bicara retail gitu ya. Saya pernah menemukan gitu ya, segmentasi bisnis kayak toko sembako gitu ya. Mereka cenderung tidak tidak rapih dalam memaksimalkan stok yang ada gitu ya. Bahkan stok-stok yang lama pun aja masih numpuk di gudang, tidak diproses dengan baik, sehingga itu akan membuat tidak nyaman juga ya dalam proses yang ada di outlet tersebut gitu ya, berantakan dan lain sebagainya, itu akan sulit banget dalam memberikan sebuah hal positif pandangan terhadap calon customer gitu ya. Dan yang terakhir, memiliki data penjualan yang lengkap tentunya. Data-data penjualan yang akan tercatat secara rinci, lengkap dengan tanggal, nama pemasok, dan keterangan lainnya, itu akan membuat jauh lebih efisien. Apalagi yang berkaitan terhadap akuntansi, Bapak Ibu gitu ya. Bahwasanya di Maju juga punya fitur akuntansi, sehingga kita tahu perputaran modal kita, piutang kita seperti apa, itu akan berjalan lebih sehat tentunya. Ya, lanjut. Nah, fitur inventory barcode, nah ini yang kita lagi highlight ya Bapak Ibu ya. Aplikasi Wirausaha Majo kini telah dilengkapi adanya cetak barcode. Dengan fitur ini, pemilik bisnis dapat memudahkan dalam melabelkan setiap produk yang dijual, ya, sehingga apa? Sehingga akan tercatat rapih, baik itu output ataupun input gitu ya, baik itu barang yang terjual atau restock ulang Bapak Ibu. Gitu. Karena ini sangat menjadi penting ya. Apa itu barcode itu sendiri? Nah, mungkin ada beberapa yang masih belum paham gitu ya, secara apa arti dari barcode itu sendiri. Barcode adalah kumpulan data optik berupa garis-garis vertikal hitam dan putih yang digunakan untuk menyimpan data spesifik, misalnya kode barang, tempat penyimpanan, harga, tanggal, kadaluarsa, dan lainnya. Ya, barang-barang memiliki barcode akan mempercepat dan meningkatkan akurasi kasir dalam melayani pembayaran tentunya ke customer gitu ya. Jadi barcode ini banyak informasinya Bapak Ibu. Bukan hanya kode otentik barang tersebut, tapi banyak lagi kayak mulai tadi kadaluarsa. Ini berguna banget ya, apalagi khususnya di F&B gitu ya. Kalau kita bicara makanan cepat sajinya, ada tanggal kadaluarsanya, itu akan berdampak jauh lebih baik gitu ya. Jangan sampai ke customer kita salah kasih barang, barangnya udah expired. Wah, itu bahaya ya. Dan juga mungkin bisnis-bisnis retail yang berkaitan terhadap produk-produk makanan atau produk-produk minuman. Nah, itu juga harus ada labeling seperti ini. Sehingga kita tahu, oh ada berapa barang lagi yang sudah mau expired gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan, mungkin bisa dengan fitur yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu adalah fitur promosi produk. Gitu. Sehingga produk itu akan jauh lebih cepat terjualnya dan akan menghasilkan cuan yang sehat juga untuk Majowira tentunya ya. Berikutnya Mas. Nah, ini saya coba gambarkan ya rekan-rekan Majowira, bagaimana sih cara barcode ini bekerja gitu ya. Karena bekerjanya barcode ini itu sangat gampang gitu ya untuk kita settingkan seperti itu. Jadi ini bukan mempersulit tapi akan jauh lebih mempermudah. Nah, ini dapat kita lihat ya. Pertama kali kita masuk ke dashboardnya Majo. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya mau nih, kira saya mau coba deh pakai Majo, berlangganan Majo gitu ya.
ini gampang banget karena ada dua sistem yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan. Sistem yang pertama itu adalah front office, yaitu adalah POS kita. Jadi kalau kegiatan transaksi, kegiatan sama karyawan, itu karyawan banyak menggunakan dari POS tentunya, gitu ya. Tapi kalau misalkan dari back office, itu banyak yang menggunakan dari dashboard kita. Jadi ada dua sistem yang digunakan. Nah, untuk pertama kali, sebelum kita ke POS, kita sistemkan dulu, kita atur dulu gitu ya di dashboard dengan masuk ke dashboard, pilih menu penjualan yang ada di dashboard Majo, dan klik untuk produk dan cetak barcode gitu ya. Setelah itu nanti kita setting ya, produk apa aja yang mau kita bikin barcode. Nah, ini bikin barcode-nya bukan satu persatu ya Bapak Ibu, bisa sekaligus banyak gitu ya. Nah, di sini di gambar kita bisa gambarkan ada contoh 3 produk di sini gitu ya. Produk yang pertama ini bisa kita setup dengan barcode. Produk yang kedua bisa kita setting ke barcode, itu gambar yang ada di tengah-tengah itu adalah produk yang kedua, dan produk yang ketiga itu ada di pojok kanan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa sekaligus kita cetak barcode-nya atau kita setting barcode-nya dengan ketentuan yang ada di sini, yaitu adalah tipe jenis kertasnya gitu ya. Kita sudah mempunyai syarat dan ketentuan tipe jenis kertasnya, nanti di situ sudah bisa disetting dengan penyesuaian seperti itu. Lanjut ke berikutnya. Nah, kalau di sini kita lihat gitu ya, kita bisa setting juga nih Bapak Ibu dari ukuran kertasnya juga gitu ya. Ukuran kertasnya seperti apa yang ada atau yang diinginkan oleh Bapak Ibu gitu ya, sehingga di sini akan mempermudah dalam pengaturan pencetakannya itu sendiri gitu ya. Nah, contoh di sini ada kertas, panjang kertasnya berapa mili, lebar kertasnya berapa mili, dan jumlah kolomnya itu mau dibikin berapa gitu ya. Jadi di sini bisa kita custom Bapak Ibu. Terus di sini untuk panjang labelnya bisa kita atur, lebar labelnya juga bisa kita atur. Jadi kalau Bapak Ibu tahu cetak atau kertas barcode itu yang bermerek Tom and Jerry gitu ya. Nah, itu bisa kita atur, disesuaikan ya tipenya seperti apa gitu ya. Terus di sini untuk jaraknya sendiri, batasan jaraknya itu bisa kita atur. Batas jarak kirinya seperti apa, terus batas atasnya seperti apa, jarak barisnya seperti apa, dan jarak kolomnya juga bisa kita setting gitu sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Gambarannya tuh barcode itu seperti kayak yang ada di supermarket modern gitu ya Bapak Ibu. Sehingga nanti produk-produknya itu bisa kita ada barcode scanner sendiri sehingga bisa mengidentifikasi produk tersebut gitu. Lalu di sini kalau kita lihat bersama ada simpan ukuran kertas. Jadi kalau next step kita mau menggunakan tipe kertas yang sama, itu akan secara otomatis nanti akan timbul seperti itu lagi. Jadi nggak perlu kita setting-setting lagi, gitu ya. Dan kita tinggal tulis aja nama kertasnya itu apa di situ, gitu. Nah, setelah itu lanjut. User bisa mengatur kertas mulai dari ukuran hingga jarak ya, yang tadi saya sampaikan. Boleh dilanjut, Mas? Slide-nya. Nah, setelah itu, gitu ya, kita bisa memasuki, mungkin slide yang sebelumnya, Mas. Nah, jadi kita setelah itu bisa memasuki dari pengaturan awal melalui dashboard, gitu ya. User bisa mengisi isi labelnya mau apa nih, secara lengkap, mulai dari huruf, opsi tampilan barcode, opsi tampilan SKU, opsi tampilan nama produknya itu sendiri, dan opsi tampilan satuannya, nama merchant, hingga opsi penampilan harga. Gitu. Jadi di barcode itu banyak banget informasi yang bisa kita masukkan di dalam barcode tersebut gitu ya. Bayangin kalau tadi saya cerita gitu ya, kita punya beberapa cabang misalkan dalam bisnis. Kita tahu gitu ya, nama merchantnya itu dalam barcode itu merchant kita yang keberapa gitu ya, atau kedai kita yang berada di lokasi mana gitu, sehingga kita bisa mengidentifikasi gitu ya, barang yang paling laris itu barang yang ada di outlet mana gitu ya. Terus di sini juga bisa kita tampilkan satuannya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai produk yang satuannya itu multi satuan, gambarannya contoh kayak kita bicara ada yang kita jual per kardus, ada yang kita jual per pieces gitu ya, itu bisa ditampilkan untuk satuannya juga, sehingga apa itu jauh lebih mengefisienkan kita dalam membaca data. Ketika kita lihat, oh produknya itu laris dalam bentuknya kardusan, kartonan gitu ya, bukan dalam picisan kayak gitu. Nah, itu bisa kita analisa Bapak Ibu. Lanjut, Mas.
Nah, sehingga gitu ya, kalau kita dapat simpulkan seperti apa gerak singkatnya dari fitur tersebut itu ada 4 step ini Bapak Ibu gitu ya. Atur barcode pada dashboard ya, kayak tadi ya saya sudah jelaskan. Terus nanti kita bisa cetak barcode itu secara massal dan tempel barcode pada produk sehingga ketika produk itu masuk ke gudang kita bisa input barcode itu atau kita tempel barcode itu ke produk yang kita jual sehingga hasilnya nanti kita bisa scan barcode pada saat ada di kasir tentunya. Nah, seperti itu ya, gambar sederhana flow yang ada ketika kita memaksimalkan fitur inventory barcode ini yang ada di Majo tentunya. Gitu. Lanjut. Nah, ya, berikutnya, untuk siapa sih fitur barcode ini dapat digunakan? Tentu secara general bisa semua ya, Bapak Ibu ya, apalagi kalau kita berkaitan terhadap atau kita ada concern sebagai owner, concern terhadap perputaran stok gitu ya, atau pengidentifikasian stok gitu ya. Tapi yang paling jelas sangat berguna banyak itu bagi teman-teman yang ada di retail gitu ya. Karena yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu gitu ya. Retail itu memiliki banyak produk, banyak varian, banyak ragam macam yang dijual gitu ya. Atau apakah Bapak Ibu mungkin di sini bisnisnya sebagai toko sembako atau pet shop gitu ya, atau produk-produk retail lainnya itu sangat eligible banget digunakan fitur ini. Tapi nggak perlu khawatir ya, kayak jasa food gitu ya, ataupun dari F&B itu sendiri, itu juga bisa kalau memang ada concern kebutuhan terhadap pengidentifikasian produk seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan putar video. Kalau tadi kan aku menjelaskan secara lisan aja ya, secara pembicaraan aja. Nah, ini adalah struktur yang akan bisa dilakukan oleh Bapak Ibu nanti ketika berlangganan Maju, cara penginputannya, gambarannya atau visualnya seperti ini. Tapi aku jelaskan dulu ya, stepnya yang pertama adalah login ke dashboard, balik ya kayak tadi, login ke dashboard, klik menu penjualan, klik fitur produk dan cetak barcode. Poin yang kedua adalah setelah masuk ke halaman cetak barcode, klik atur produk. Produk yang mana mau kita bikinkan barcode. Poin yang ketiga, atur outlet. Tentukan jumlah produk dan pilih produk dan tentukan jumlah cetak lalu klik simpan. Dan poin yang keempat, tentukan ukuran kertasnya. Seperti itu. Yuk langsung aja kita coba gitu ya, kita putar videonya. Masuk ke ukuran kertasnya Bapak Ibu, terus langsung isi label barcode di bagian bawahnya. Ya, kita isi seperti ini, cukup mudah ya Bapak Ibu ya tentunya ya. Setelah itu dia akan tampil gitu ya settingannya, dan ini adalah bagian-bagian isian dari barcode tersebut. Nah, lalu kita klik simpan aja. Klik atur produknya. Nah, jika kalau mau ada tambahan produk-produk yang mau ditambahkan lagi untuk cetak barcode juga bisa ya Bapak Ibu ya pada saat di step ini. Nah, di sini adalah setting mau berapa banyak yang tercetaknya gitu ya pada posisi ini. Nah, di sini bisa kita lihat dulu sebelum kita cetak gitu ya. Jadi kita nggak akan ada kesalahan mencetak gitu. Jadi bisa kita review dulu gitu ya. Setelah itu baru kita cetak massal. Kalau perlu diedit lagi silakan diedit lagi. Mungkin kurang ke kiri, kurang ke kanan, jadi itu bisa diedit kembali. Seperti itu. Mungkin sampai di sini itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin kita kembalikan lagi ke Mas Adit ya. Mas Adit, silakan Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Agung ya atas penjelasannya. Lengkap sekali tentang cetak barcode tadi dan insya Allah bisa membantu teman-teman yang berbisnis ya. Jadi lebih cepat, lebih akurat, jadi meminimalisir kesalahan seperti kata Mas Agung tadi. Jadi bisnis kita lebih efektif. Kalau lebih efektif kan pasti
Betul, pelanggan juga lebih senang karena dilayani dengan cepat dan kita betul. bisa bersaing dengan kompetitor dengan lebih baik. Begitu. Oke, sudah ada satu pertanyaan nih, Mas Agung. Bisa saya bacakan ya dari Kak Sandi nih. Sorry Mas Agung, untuk alat scan barcode-nya apakah dari Maju menyediakan atau saya masih harus membeli sendiri? Gimana nih Mas Agung nih untuk alat scan-nya? Oke, kalau untuk alat scan-nya sendiri bisa dibeli dari Majo gitu ya, atau bisa beli di luar. Nanti kita berikan informasi speknya seperti itu ya, yang menunjang seperti apa supaya nggak salah beli. Takutnya mubazir gitu ya. Atau mau langsung deh, langsung satu paket sama Majo, itu bisa banget Bapak Ibu gitu. Jadi tinggal nanti kalau sudah semuanya transaksi, alatnya sudah sampai pun nggak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Jadi di Majo itu ketika kita berlangganan Majo itu ada tim yang akan membantu dalam men-setting ya fitur-fitur yang ada di Majo, baik secara offline ataupun secara online nantinya Bapak Ibu. Jadi ketika beli nggak langsung dilepas gitu ya. Namanya sistem itu kan pasti Bapak Ibu perlu penyesuaian. Jadi nanti kita akan pandu pastinya. Itu jawaban dari saya, Kak Sandi. Oke, mudah-mudahan membantu ya Kak Sandi. Saran saya lebih baik satu paket aja lah, biar lebih murah juga kan ya Mas Agung ya. Pasti ada Betul, harga betul. spesial dari Majo ya. Betul sekali Mas Adi. Oke, lalu lanjut ada Kak Retno nih. Kak mau nanya, saya sudah punya mesin cetak barcode sendiri merek Winscode. Apakah bisa langsung tersambung ke APK Majo untuk cetak barcode-nya atau bagaimana? Oh, ini mesin printernya nih Mas Agung nih. Oke, ini untuk mesin printernya sendiri ya. Kalau untuk mesin printernya sendiri itu nanti kita coba untuk versinya ya, kita coba apa namanya? Kita coba tes dulu ya. Karena kalau dari kita sendiri itu ada beberapa spesifikasi dari mesin cetak barcode-nya itu sendiri. eh Kak Retno gitu ya. Jadi nanti kita akan penyesuaian dulu. Kalau memang itu speknya support gitu ya, itu sudah cukup pakai itu aja. Jadi nggak perlu beli lagi Kak Retno. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan untuk spesifikasi sendiri, nanti kita akan lebih mendalam lagi ya. Kalau untuk speknya sendiri sih, kami itu ada beberapa spesifikasi, sehingga nanti kita akan penyesuaian dulu. Nanti aku akan coba tanya dulu. Jadi kalau nanti Kak Retno mau nih langganan sama Majo gitu ya, dipastikan dulu, nanti ditanya dulu aja, Winscode-nya ini, merek Winscode-nya ini apakah support atau tidak gitu ya. Karena kalau dari aku sendiri itu masih belum paham dengan untuk spesifikasi dari pencetakan barcode-nya itu sendiri gitu ya. Biar nanti akan lebih lanjut ketika nanti Karto mau menghubungi dari tim salesnya sendiri sehingga nanti akan bisa ditanyakan dari merek atau spesifikasinya. Seperti itu Karto. Gitu Mas Adit jawabannya. Oke, mudah-mudahan membantu ya Kak Retno ya. Mudah-mudahan bisa lah nanti biar bisa pakai langsung Betul, fiturnya. Jadi betul, betul. bisa sekalian langsung dipraktekkan. Oke, ini juga ada pertanyaan yang masuk ke saya lewat jalur pribadi. Jadi dari Mas Mamat nih dari Blitar, untuk sistem barcode Maju ini apakah bisa digabungkan dengan program sistem barcode lainnya? Gimana tuh Mas Agung? Oke, kalau untuk sistem barcode lainnya, kita juga menyediakan yang namanya sistem Open API ya, Kak. Gitu. Jadi kalau Open API sendiri ini untuk bisa diintegrasikan antara sistem lain dari Majo ke Majo gitu. Itu juga akan ada tawaran khusus tentunya ya. Ada tawaran menarik juga. Walaupun ada biaya tambahan, tapi itu cukup membantu karena banyak customer-customer kita ya, yang contoh salah satu gitu ya. Mas bisa nggak Mas akuntansi aku udah punya nih, terus digabungkan dengan yang ada di Majo gitu, diintegrasikan. Itu bisa jawabannya. Nanti akan ada konsultasi lebih lanjut dengan tim kita gitu ya, divisi lainnya atau divisi produk namanya yang ada di Majo, itu untuk dikonsultasikan sejauh mana sih bisa di-adjust-nya. Seperti itu Kak jawabannya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Retno ya. Oke. Oh, Kak Wah, Mamat, salah, sorry, Kak Mamat, salah. Kak Mamat ya? Iya, Oke. ya, dari Blitar. Oke, Dari ini Blitar. ada ini sih, Mas Andri Kurniawan. Kak, saya mau berlangganan Maju. Oke, boleh ditinggalkan nomor HP-nya, nanti bisa dihubungi dengan tim kita. Jadi bisa hari ini Mas Agung dapat 1 leads ya. Betul, nanti kita akan langsung menghubungi ya dari tim sales ya. Kak Andri Ya, boleh langsung aja nih nomor teleponnya diketik aja di kolom komentar. Karena kita lagi awal Januari ini lagi berlimpah promo sekali ya. ya Bahkan mungkin jadi bahkan kemarin tuh ada yang buy one get one Mas Adit gitu. Beli setahun oh, gratis tahun. Wah, itu lumayan wah cocok. itu
sangat sayang untuk dilewatkan ya itu Mas Agung ya. Mungkin Mas Andri Betul. Kurniawan bisa ini apa menjelaskan bisnisnya apa? Mungkin nanti bisa dibantu Mas Agung untuk bagaimana memaksimalkan fiturnya Ya, atau seperti betul banget. apa? Biar lebih yakin lagi untuk segera berlangganan begitu. Langsung paket Betul. yang tertinggi atau seperti apa mungkin Mas Agung bisa mengarahkan nanti ya. Oke, Betul. sambil menunggu ada pertanyaan lagi dari Kak Bahri dari Semarang ya. Dari Mas Semarang. Agung, untuk menggunakan sistem barcode ini, apakah harus membayar biaya tambahan lagi atau seperti apa? Kalau mungkin Mas Bahri ini pakai paket yang belum full, Mas Agung, apakah perlu Oh, membayar lagi atau harus upgrade gitu? oke, Mas Bari. Jadi kalau misalnya Mas Bari sudah berlangganan Majo, tentunya gitu ya, ini tinggal di-upgrade aja untuk paketannya gitu ya. Karena kalau untuk paket di scan barcode ini gitu ya, itu paket paling terlengkap kita. Jadi kalau Mas Andri sudah berlangganan, tinggal di-upgrade aja, menghubungi sales yang pertama kali menghubungi Mas Andri, atau kalau mungkin Mas Andri belum berlangganan, bisa langsung juga nih nanti menghubungi tim sales kita, baik itu dari website Majo ataupun dari sales kita yang ada di lapangan gitu ya. Jadi intinya adalah paket yang ada di barcode scanner ini adalah paket paling tertinggi kita gitu ya yang ada di Prime Plus tentunya. Gitu Mas Adi jawaban aku. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mas Bahri ya. Kalau emang belum terbuka fiturnya mungkin harus upgrade dan bisa langsung disegerakan. Pasti Betul. nggak cuman fitur barcode ya, nanti kalau ketika Mas Bahri ini mengupgrade sebuah paket, pasti akan ada fitur-fitur yang sangat membantu yang lainnya juga, begitu. Ya, betul. Karena di sini aku boleh cerita sedikit ya Mas Adit ya. Jadi Boleh, teman-teman monggo Majo silakan Mas. Wira gitu ya. Kalau untuk di Majo sendiri ini beda dengan para kompetitor kita gitu ya. Kalau kompetitor boleh kakak-kakak mungkin para Majo Wira boleh coba experience dulu gitu ya ke para kompetitor. Itu kebanyakan kompetitor itu masih add-on sifatnya beberapa fitur. Sehingga kalau dibilang ya memang mereka murah di awal, tapi kalau seiring berjalannya waktu itu butuh fitur tersebut sehingga akan ada tambahan biaya gitu ya. Yang namanya bisnis, ini aku boleh sharing sedikit ya rekan-rekan Majawira. Yang namanya bisnis dalam sebuah pengeluaran anggaran itu dalam satu periode alangkah baiknya gitu ya. Satu periode itu untuk paket yang paling lengkap sehingga ketika kita mau langganan, kita butuh ada fitur ini itu nggak ngeluarin budget lagi. Akan memperpusingkan nanti dari pembajetan ya. Jadi cukup satu kali bayar untuk jangka panjang. Apalagi yang tadi aku sampaikan Mas Adit gitu dan rekan-rekan, kita lagi ada promo buy one get one. Nah ini ya, berlangganan setahun dapatnya 2 tahun. Jadi dalam waktu 2 tahun ke depan nggak perlu repot-repot lagi adanya perhitungan anggaran untuk sistem gitu. Jadi udah langsung pakai aja selama 24 bulan lamanya gitu. Seperti itu. Dan yang pasti kalau udah langganan lama itu kalau mau nanya-nanya itu bisa banget ya Mas Agung ya. Bisa Jadi banget. kita juga siap 24 jam ketika ada problem atau ada pertanyaan. Dan Ya. di setiap Jumat kita juga akan menghadirkan seperti ini kelas maju 2 minggu dan ruang maju. Kalau kelas maju ini kita akan bahas tentang fitur-fitur maju. Kalau di ruang maju kita akan membahas tentang bisnis. Jadi nggak ada ruginya teman-teman. Dan ini gratis. Jadi selain teman-teman dapat fiturnya juga dapat edukasinya tentang fitur dan bisnis. Ya, Begitu, teman-teman. Oke, itu ya. lalu lanjut. Ini ada pertanyaan Mas Ari. Eh, Oke. Kalau saya menggunakan sistem dari Majo ini, apakah bisa disetting sehingga akan ada notifikasi ketika stok saya sudah hampir habis? Oh, ini mungkin Mas Ari sering kehabisan ini ya, stok ya, ketika udah hampir habis dia lupa mungkin ya, dan belum menggunakan Majo. Gimana nih, Mas? Oke, wah ini penting banget ya. Kalau tadi kita bicara tentang gimana caranya stok itu keluar, tapi bagaimana nih cara remindernya gitu ya. Di Maju juga sudah ada remindernya. Memang untuk saat ini kita lagi develop ya. Jadi rekan-rekan Maju Wira nggak perlu khawatir. Jadi di Maju itu bentuk tanggung jawab kami dari after sales itu sendiri. Kita akan terus berpacu untuk mengupgrade fitur-fitur kami jauh lebih mengefisienkan gitu ya. Makanya ada di dashboard kita ada menu namanya bantuan di situ. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan, oh saya butuh fitur ini dong, butuh fitur ini, boleh nih bisa di-upgrade pengajuan untuk fiturnya lebih dikerenkan kembali gitu ya, di-adjust kembali. Itu ada rekan-rekan gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau untuk kayak pengingat ini saat ini sudah ada, tapi bentuknya belum reminder otomatis. Jadi di dalam produknya itu ada logo segitiga merah
gitu ya. Kita bisa filter kok. Nanti stok yang udah mau habis itu bisa kita filter di dashboard. Jadi nggak perlu kita scroll satu-satu. Jadi kita bisa filter itu. Jadi nanti untuk kedepannya itu juga sudah ada yang namanya reminder stock, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti reminder stoknya seperti apa itu masih dalam pengembangan. Bisa jadi aku spill sedikit gitu ya. Remindernya ini bisa nanti ke email, bisa ke WhatsApp gitu ya, atau bisa ke SMS nantinya gitu. Sehingga ketika stok itu habis bisa ada notifikasinya. Seperti itu. Dan nggak perlu khawatir juga ketika di POS-nya, kalau barang mau habis itu ada monitoring persediaannya. Gitu ya. Jadi kalau sudah mau mendekati habis, misalkan minimal produk itu akan di-reminder kalau dia sudah menyentuh di 10 gitu ya. Itu akan ada nanti di POS-nya akan tertulis sisa stoknya tinggal 10 gitu. Semoga menjawab ya, Kak Ari. Ya, mudah-mudahan bisa segera langganan dan memanfaatkan fitur-fiturnya. Selain yang hampir habis, yang hampir kadaluarsa juga ada remindernya ya, karena ada Betul. fitur lain namanya batch number. Betul, Bisa, betul sekali. ya itu bisa sekalian ada remindernya juga. Jadi ketika udah bisa memanfaatkan fitur barcode, pasti juga udah bisa itu ya, Mas Agung ya. Ya, Batch number pasti juga sekalian include ya, karena ini betul. udah paket tertingginya dari Maju seperti itu. Oke, kita lari ke kolom chat lagi. Ada pertanyaan Muhammad Ikhtiar. Kak, mau tanya, saya dari Aceh. Kalau saya berlangganan Maju, apakah ada tim lapangan di sini? Terima kasih. Oh, ada kayaknya ya, Mas Agung ya. Aceh Aceh ada. Jadi kita sudah tersebar ya rekan-rekan Majowira, baik dari Aceh sampai dengan Papua gitu ya. Khususnya kalau misalkan Bapak Ibu mau langganan Majo pun bisa melalui hotline kita juga gitu ya. Atau mau dikunjungin langsung juga bisa. Nanti bisa berkoordinasi. Silakan aja Kak Muhammad Ikhtiar, ditinggalkan nomor telepon dalam kolom chat ya. Dan Kak Andri tadi ya, jangan sampai keskip karena promonya ini kita terbatas ya. Promonya ini kita terbatas gitu ya. Tentunya hanya beberapa aja yang bisa kita kasih untuk yang buy one get one tadi. Jadi ada, aman Kak Muhammad Ikhtiar. Ya, mudah-mudahan membantu ya Kak Muhammad Ikhtiar. Jangankan ini di selain salesnya di tempat-tempat yang susah internet pun kita masih bisa menggunakan fitur-fitur di Maju karena kita ada yang namanya fitur local server, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir ya Mas Agung ya. Betul sekali. Tempat yang internetnya susah itu kita masih tetap bisa memanfaatkan aplikasi Maju. Begitu. Betul. Tambahan sedikit bagi rekan-rekan mungkin ketika tadi bicara sinyal atau mungkin terganggu koneksi. Jadi kita bisa membackup data transaksi dalam 3 hari berturut-turut tidak ada koneksi internet, itu akan terbackup ke cloud kita. Sehingga nanti ketika hari keempat ada terkoneksi internet kembali, itu akan mensinkronkan secara otomatis dari cloud kita ke device seperti itu. Sampai bahkan ke dashboard. Jadi bisa dibilang ini real time ya, real time. Jadi nggak perlu khawatir ada selisih dan lain sebagainya. Apalagi juga ada fitur yang namanya hak akses ya, rekan-rekan Majowira. Jadi kalau misalkan kita condong, oh kita jarang di outlet nih mas, kita punya kesibukan lain, mungkin ngantor gitu ya, nggak perlu khawatir. Bisnis ditinggal, tetap nyaman karena dimanapun owner itu berada, akan real time datanya akan bisa dilihat melalui sistem aplikasi Majo owner dan juga dashboard seperti itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir Mas Muhammad Ikhtiar. Jadi tetap bisa berlangganan dimanapun Anda berada. Bahkan walaupun terkendala masalah internet pun juga masih ada solusi. Jadi jangan sungkan-sungkan teman-teman yang mau berlangganan Maju, langsung saja tinggalkan nomor atau hubungi kontak center kita. Nanti akan diarahkan ke tim sales kita. Jadi bisa cerita aja masalahnya tentang segala sesuatu di bisnisnya. Nanti akan dibantu oleh tim kita. Begitu. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi ke saya dari Kak Dea nih. Kak Kalau Dea. misal kita kesulitan dalam mengatur barcode untuk masing-masing produk, apakah bisa dibantu disettingkan dari tim Maju? Gimana Mas Agung? Apakah teman-teman tim Maju juga bisa membantu permasalahan-permasalahan seperti ini? Ya, jawabannya sangat bisa ya, Kak Dea ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya di Maju itu ketika berlangganan nggak langsung ditinggal. Kita tetap bisa mengarahkan, kita tetap bisa membantukan gitu ya. Apalagi kaitannya di sini nggak perlu khawatir. Ada 4 after sales yang ada di Maju. Yang pertama, salesnya sendiri yang akan membantu kegiatan after sales. Lalu dari hotline kita ya atau customer care kita itu 24 jam standby
dari Senin sampai Minggu gitu ya. 24/7 lah ya gambarannya gitu ya. Terus juga ada menu bantuan gitu ya. Di menu bantuan itu ada panduan-panduan berupa video semua fitur yang ada di Majo. Jadi nggak mungkin akan kebingungan gitu ya. Terus yang terakhir juga gitu ya, kita selalu mengedepankan bagaimana customer kita terus gitu ya menggunakan Majo dan juga bisnisnya akan terus naik gitu ya atau positif gitu ya. Nah, sehingga kita juga menyediakan ya namanya kelas-kelas webinar seperti ini. Jadi kalau kebingungan gitu ya, bisa masukin kelas kayak gini ketika ada undangan, oh saya bingung sama fitur ini, yuk langsung aja merapat ke sini untuk bisa kita cari solusinya bersama-sama seperti itu. Itu jawabannya Kak Dea. Oke, mudah-mudahan membantu ya, Kak Dea ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, akan ada panduan dan akan Betul. ada selalu bantuan yang bisa standby. Oh ini Mas Andri Kurniawan udah ini. Mungkin bisa dijelaskan di daerah mana Mas Andri biar kita gampang juga nanti Ya. untuk dari Serang, Banten. Oh dari Serang, Banten ya. Mungkin daerah kekuasaannya Mas Agung bukan? Ya, nanti saya ada lah di Oh sana. ada lah ya, oke. Gampang, nanti kita akan hubungi lebih lanjut ya. Ini saya catat nomornya juga, Kak Andri Kurniawan. Nanti kita bisa lebih lanjut ya, intensif ke WhatsApp seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Tony, ini dari Tulung Agung. Ya. Mas Agung, kalau saya berada di daerah pelosok, untuk pembelian paket yang bersama dengan alatnya, bagaimana proses pengirimannya? Mungkin bisa dijawab nih Mas Agung, kalau di Oke. pelosok ini seperti apa? Apakah ada tim yang ke sana atau bisa dikirimkan melalui dari tim kita gitu? Oke, jadi kalau kita sendiri gitu ya, ketika ada di beberapa daerah recovery gitu ya, kita akan ke sana gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau untuk pengiriman sendiri itu balik lagi tergantung dari ekspedisi ya, rekan-rekan. Jadi nanti kita akan berangkatkan, pusatnya itu untuk sistem itu ada di Jakarta gitu ya. Jadi kita akan berangkatkan sesuai nanti dengan perkiraan dari ekspedisi kapan nyampainya gitu. Kita kembalikan lagi tergantung dari ekspedisi kalau untuk pengirimannya. Seperti itu jawabannya, Kak. Oke, mudah-mudahan membantu ya dan yang pasti aman kok teman-teman. Tidak akan ada kendala karena kita juga packingnya pasti juga yang terbaik, Betul. nggak akan beresiko untuk alat-alatnya rusak. Dan bantuannya nanti kalau emang tidak bisa offline, kita bisa dilakukan secara online ya Mas Agung ya. Ya, betul banget. Betul banget, Kak. Kita jadi Jadi bisa darat dan laut gitu ya. iya. Bisa online atau bisa offline gitu. Jadi walaupun Anda di tempat pelosok tenang aja, tetap ada backup. Oke, mungkin udah tidak ada pertanyaan lagi dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ikut di acara kelas maju sore hari ini akan berpotensi mendapatkan hadiah menarik berupa saldo e-wallet teman-teman. Jadi bisa bagikan keseruan sore hari ini ke Instagram story-nya, boleh di tag @serudimajo dan majo.indonesia. Nanti yang terpilih oleh admin kita akan langsung dihubungi dan mendapatkan hadiah. Jadi selain yang tadi banyak banget fiturnya, terbantu dengan fitur-fitur Majo kalau berlangganan, dan kita juga ada kelas Majo, ada juga ruang Majo untuk teman-teman, dan teman-teman juga berpotensi mendapatkan banyak hadiah menarik di setiap acara-acara seperti ini, teman-teman. Oke, Mas Agung nggak kerasa udah 1 jam ya kita ngobrol ya, hampir 1 jam. Bener banget, Mas. Mungkin boleh ada closing statement buat teman-teman yang ingin biar lebih semangat lagi untuk menggunakan inventory digital gitu. Ya, baik. Jadi rekan-rekan Majo Wira gitu ya, mungkin saya bisa dibilang juga bagian dari UMKM Indonesia gitu ya, karena saya sendiri juga pelaku bisnis gitu dan juga banyak berjumpa dari teman-teman UMKM gitu ya di seluruh Indonesia dan jawaban saya cuma satu gitu ya. Di era digitalisasi saat ini, pertumbuhan teknologi informasi, kita dapat memanfaatkan gitu ya. Kayak kita saat ini gitu ya. Mungkin kalau nggak ada Zoom seperti ini, kita nggak akan bisa jumpa ya, Mas Adit dan rekan-rekan gitu ya. Jadi maksimalkan apa yang ditawarkan oleh apapun lini yang bisa mempercepat pertumbuhan dalam kehidupan ekonomi kita, gunakan
gitu ya, pesan dari saya. Karena itu akan mempermudahkan dalam urusan apapun, dalam menjalankan bisnis terutama gitu ya, karena kita bicara konteks bisnis, pastinya banyak halangan dan rintangan, tapi percayalah dengan adanya digitalisasi ini akan jauh lebih mengefisienkan gitu ya. Ingat ya, pepatah nenek saya bilang pada waktu beliau masih ada, itu kita kerja cerdas jangan kerja capek. Nah inilah ya momentum kita untuk bisa memanfaatkan digitalisasi untuk bisnis kita, baik bisnisnya masih kecil itu bahkan lebih baik ya rekan-rekan, karena kita bisa lebih mengetahui ya alur yang tepat untuk bisnis kita naik level dan naik level selanjutnya. Seperti itu Mas Adit, mungkin pesan singkat dari saya. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman, persaingan juga semakin ketat, jangan sampai ketinggalan oleh kompetitor. Jadi ketika kompetitor itu udah lari, kita jangan sampai bersantai-santai, kita juga harus naik tingkat terus, dan salah satunya dengan mendigitali bisnis kita. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Agung sore hari bermanfaat buat semuanya teman-teman, dan terima kasih ya Mas Agung ya atas semua ilmu yang Terima disampaikan. kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua dan Amin. bermanfaat juga buat Mas Agung, dan Amin. bisnis teman-teman bisa jadi jauh lebih baik lagi. Dan oke, saya tutup kelas maju sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya
bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.